Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat iman dan Islam, di mana hari ini di tengah hujan deras kita masih bisa hadir di masjid ini, diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman yang luar biasa. Karena tidak mudah juga, kadang dalam kondisi biasa-biasa saja belum tentu setiap muslim hadir ke masjid untuk menunaikan salat subuh, apalagi di tengah hujan deras seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kita punya niat, ya. Kita punya niat dan nikmat iman dan Islam yang insya Allah mudah-mudahan juga kita harapkan terus dijaga sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini mungkin sebagian ada yang sudah berpuasa, ada yang besok, dan itu hal yang tidak perlu kita perdebatkan. Namun izinkan saya untuk mengambil beberapa hikmah dari hadis, ya. Salah satunya adalah suatu waktu Nabi Muhammad SAW ketika akan naik mimbar, tiba-tiba Nabi Muhammad mengucapkan amin 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 3 kali. Ketika ditanya oleh sahabat setelah turun dari mimbar, ditanya, ternyata Nabi mengaminkan 3 doa. 3 doanya adalah, salah satunya adalah 3 doa adalah yang berdoa adalah malaikat Jibril. Salah satu isi doanya adalah celakalah dan merugilah orang-orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tapi Allah tidak mengampuni dosanya. Artinya rugi sekali jika kita bulan Ramadan ini tidak bisa diampuni dosa-dosanya. Tentu harapan kita adalah, goals yang utama adalah bagaimana caranya, target kita supaya dosa-dosa kita diampuni. Atau mungkin bagaimana cara kita niatkan 29 hari atau 30 hari ini menjadi baik. Bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ini adalah suatu hal yang kita niatkan harus dari dalam hati, gitu. Salah satu hadis yang lain mengatakan bahwa sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan ialah menghapuskan dosa di antara masing-masing apabila dijauhi dosa-dosa besar. Artinya mungkin Ramadan kali ini adalah Ramadan kesekian kali yang diberikan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita terus menghapuskan dosa kita. Berapa banyak saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin Ramadan tahun lalu masih ada, namun Ramadan tahun ini tidak diberikan kesempatan lagi oleh Allah. Nah, suatu nikmat yang besar yang harus kita sadari. Banyak sekali umat muslim mungkin yang tidak menyadari hal tersebut. Bahkan Ramadan mungkin buat sebagian orang hanya menjadi rutinitas biasa. Sebuah hal yang udah Ramadan lagi, udah mau lebaran lagi gitu. Padahal ini adalah sebuah hal yang, sebuah kesempatan luar biasa, sebuah kesempatan di mana Allah membuka kesempatan kita untuk peluang-peluang untuk menghapuskan dosa. Nah, tantangan kita adalah kenapa kita harus menggunakan kesempatan ini? Kenapa kita harus menggunakan kesempatan 30 hari ini atau 29 hari ini? Ternyata untuk membuat sebuah kebaikan kita perlu memaksakan diri, ya. Kalau ada di sebuah istilah, untuk melakukan kebaikan itu ada istilah fake it until you make it, katanya. Ada sebuah istilah, berpura-puralah sampai benar-benar terjadi. Ya, ini tidak baik untuk dicontoh kalau melakukan hal yang bukan kebaikan, ya. Kadang-kadang orang pura-pura kaya untuk sampai dia jadi kaya. Ini berbeda. Tapi ini kadang-kadang kita harus memaksakan diri kita untuk berbuat hal-hal yang baik. Karena yang namanya hal baik sudah pasti ada rasa malas, ada saja rasa-rasa yang membuat kita lagi enggak semangat gitu. Contoh halnya ke masjid. Mungkin ada masa-masa di mana kita lagi hujan nih. Lagi capek, lagi lelah gitu ya. Lagi banyak masalah dan sebagainya, membuat kita mungkin imannya turun atau semangatnya turun. Nah, kadang-kadang kita memang perlu untuk memaksakan diri, ya. Sama halnya ketika kita ingin sehat, contohnya, ya. Misalkan kita, dokter sudah memvonis, ini gula darahnya tinggi. Kita mungkin harus disiplin untuk mengontrol makanan yang biasa kita makan, yang manis-manis atau mungkin minuman yang enak gitu ya. Karena memang niatnya cukup kuat, maka kita harus disiplin. Lagi ada ketertarikan ditawarin minuman yang enak pun mungkin kita tolak gitu. Atau sama halnya kita sedang disiplin untuk berolahraga. Misalkan ada orang punya target ingin menurunkan berat badan. Nah, hal tersebut mungkin juga membuat dia harus konsisten. Mungkin selama 30 hari atau mungkin sekian hari
untuk setiap hari bangun pagi, setiap hari nge-gym dan sebagainya. Nah, untuk hal-hal yang duniawi saja kita paksakan, masa untuk hal yang sifatnya ibadah, yang tujuan untuk jangka panjang sekali, yang menghapus dosa-dosa kita, masa kita tidak mau disiplin dan memaksakan diri. Karena yang namanya malas itu pasti ada, ya. Yang namanya godaan setan pasti ada gitu. Ya. Lah, mungkin banyak juga bertanya, mungkin banyak kita, kenapa saat sering dikatakan bahwa di bulan Ramadan setan-setan dikunci gitu ya, dibelenggu. Namun kita lihat banyak juga orang berbuat maksiat atau berbuat yang tidak baik di bulan Ramadan gitu ya. Bahkan mungkin mereka kelihatannya puasa tapi ngumpet di warteg gitu ya, di tirai hordeng dan sebagainya gitu. Nah, kenapa? Bukankah setan lagi dibelenggu gitu ya? Mungkin setannya dibelenggu, tapi apa yang sudah menjadi kebiasaan atau iman yang belum kuat, itu yang mendorong orang-orang untuk tidak berbuat yang baik gitu. Setan eksternalnya sih dibelenggu, tapi setan internalnya masih ada di dalam dirinya. Sehingga hal itu yang membuat orang-orang di luar sana mereka nggak kuat menahan imannya. Karena memang sekali lagi iman itu pasti sifatnya naik turun. Kadang-kadang orang berharap iman atau hidayah itu seperti di film-film gitu ya, atau seperti di animasi di mana orang-orang berpikir bahwa wah itu suatu hal pencerahan yang kadang-kadang tiba-tiba kayak dapat wangsit ya, dapat sesuatu gitu ya. Padahal yang nama hidayah itu memang harus kita upayakan, harus kita paksakan dari dalam diri dan butuh komitmen. Nah, 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan ini adalah salah satu bentuk komitmen kita, bentuk perjuangan kita untuk mendisiplinkan diri. Parameter keberhasilannya apa? Bisa kita lihat ketika setelah Ramadan. Ya, di bulan Syawal kita lihat apakah kita masih konsisten nggak ke masjid. Ya. Jangan-jangan sebelum Ramadan berakhir pun kita sudah mulai kendor di masjid. Ya, seperti halnya di sholat tarawih biasanya. Sholat tarawih biasanya sudah mulai mengalami kemunduran saf gitu ya. Kemajuan saf maksudnya. Karena jamaahnya berkurang gitu. Jadi mungkin di awal-awal Ramadan ini mari kita niatkan untuk menjadi lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Lebih baik dalam hal apa? Ya, yang pertama tentu kita bagi dua, lebih baik dalam ibadah ke Allah dan ibadah dengan sesama manusia. Ibadah ke Allah udah pasti puasa, karena ini memang kewajiban untuk orang-orang yang beriman, supaya orang-orang beriman jadi orang yang bertakwa. Kemudian mungkin juga kita bisa niatkan untuk sholat 5 waktu di masjid, ya. Bahkan mungkin yang sudah terbiasa di masjid mungkin ditambahkan dengan sholat sunat, ya. Kemudian juga mungkin kita niatkan lagi sholat duha, sholat tahajud. Kemudian diusahakan yang tahun lalu sudah sholat tarawih full di masjid, mungkin ya tambah lagi mungkin sholat tahajud dan sebagainya gitu ya. Walaupun mungkin kadang-kadang ada orang juga berdalih untuk kemalasannya. Kan Nabi Muhammad juga sholat tarawih di masjidnya juga ada yang mengatakan 3 kali. Ya kadang-kadang itu dalih yang untuk menunjukkan kemalasan. Kadang-kadang orang lebih pandai berdalih menggunakan hadis justru untuk menunjukkan kemalasannya gitu ya. Ya, bukan berarti kalau gitu kita hanya 3 kali juga sebenarnya tarawih ke masjid ya. Ini kan memang tantangan keimanan seperti itu. Kemudian juga bagaimana kita membaca Quran. Mungkin kita niatkan yang sebelumnya sehari 1 halaman atau 1 hari 1 juz, gimana mungkin yang sudah 1 hari 1 juz, one day 1 juz, gimana mungkin sambil membaca tafsirnya, sambil membaca kisah-kisah dan lain-lainnya, baca hadis dan lainnya. Kemudian ibadah sesama manusia, maksudnya ibadah sosial. Bagaimana mungkin kita bisa tingkatkan lebih banyak lagi sedekahnya, donasi dan lain-lain gitu. Tantangannya adalah buat kita yang sudah sering berpuasa, tantangannya adalah waktu berpuasa ini kadang-kadang juga berlalu dengan sangat cepat. Gak sadar juga udah seminggu, udah pertengahan Ramadan, tiba-tiba udah mau 10 hari terakhir. Dan sekali lagi sangat disayangkan kalau seandainya bulan Ramadan ini dosa-dosa kita tidak dihapuskan, karena belum tentu juga Ramadan tahun depan kita masih ada dan masih diberi kesempatan. Semoga kita semua bisa manfaatkan waktu Ramadan tahun ini benar-benar untuk full disiplin, full semangat, dan benar-benar kita niatkan untuk supaya dosa-dosa kita dihapuskan dan memohon betul pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.